Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di episode sebelumnya. Kang Dagol sedang menceritakan si Jalu, Kang Obon sedang ngobrol bersama Mbah Walang dan juga Pak Kiai Rea. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-23. Kemudian Mbah Walang berkata, "Intinya begini Kang Obon. Jang Yai sebelumnya bercerita kepada Aki kalau anak Mang Obon, ya si Jalu, menginginkan untuk belajar berbagai ilmu kepada Jang Yai. Tapi si Jalu katanya belum minta izin kepada Kang Obon. Nah, yang ingin saya sampaikan, apakah Kang Obon mengizinkan si Jalu untuk menimba ilmu kepada Jang Yai?" Gitu maksudnya, kata Kang Obon menjawab perkataan daripada Mbah Walang. Sebenarnya kalau memang arah pembicaraannya ke masalah si Jalu minta izin untuk menuntut ilmu, saya juga ingin bercerita ini ya kepada Mbah Walang ataupun kepada Jang Yai itu begini. Sebelumnya ketika ya maksud saya sebelum si Jalu memang sebenarnya saya merasa bersyukur kalau memang si Jalu anak emang gitu ya abahnya Jang Yai memiliki niat yang sebenarnya sama dengan saya juga gitu. Saya berniat mau begini, ketika si Jalu itu sakit, kemudian ya mau tidak mau kan agak lama, sakitnya juga parah, ditambah lagi kalau melihat syariat nama, melihat keadaannya gitu seperti tidak akan sembuh lagi, bahkan saya hampir saja putus asa apakah akan panjang umurnya atau tidak keadaan si Jalu pada waktu itu. Nah, merenanku Mbah Walang juga bahkan diberikan saran untuk berobat ya ke kampung luhur gitu untuk menemui Ujang Yai Tea. Bahkan saya diantarkan pada waktu itu sama Pak Lebe Tea. Ya alhamdulillah, istilah nama syariat wasilahnya mungkin ditarekahan ataupun diusahakan diobati oleh Jang Yai. Ya sembuhlah keadaan si Jalu teh. Nah, ketika sakit itu saya sempat berpikir kalau saja dia sembuh maka akan saya dermakan jiwa raga si Jalu ini ke dalam kebaikan. Pada waktu itu saya pikirnya seperti ini, kalau saja ada yang bisa menyembuhkan si Jalu, kemudian dia memang membutuhkan si Jalu, apakah itu jadi pembantu istilahnya, ataukah jadi rencang istilahnya, ataukah jadi kacung untuk mengabdikan diri kepada yang menolongnya itu, saya akan berikan, saya akan pasrahkan si Jalu kepada istilah nama ya yang menolongnya tersebut. Bahkan sebenarnya Jang Yai juga sudah mendengar niatan saya ini. Kemudian kata Jang Yai ya sudah, tidak apa-apa, untuk masalah nuntut ilmu mah diserahkan lagi saja sama si Jalunya. Sebab nuntut ilmunya pada intinya ataupun saya mengartikan mah
harus sesuai dengan hati nurani yang mau melaksanakannya, gitulah kalau saya mengartikan nama. Nah, sekarang saya mendengar bahwa mungkin si Jalu ngobrol ketika di rumah di kampung luhur, di rumahnya Jang Yai, untuk memang mau istilah nama menuntut ilmu lah gitu. Kemudian bercerita ke Mbah Berdan dan meminta izin kepada saya kalau saya mah senang-senang saja. Mungkin sejalanlah dengan pemikiran saya, apalagi kalau kata Pak Yai mah, kalau memang Bapak saya gitu mau mendermakan diri untuk berkorbanlah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kebaikan, berguna untuk negara, berguna untuk agama, gitu kan Jang Yai. Jadi intinya kalau memang si Jalu mau menuntut ilmu kepada Jang Yai ataupun kepada Mbah, itu mah tidak perlu minta izin lagi sama saya. Dan memang saya juga berniatnya untuk menyuruh secara tidak langsung si Jalu untuk ya supaya bisa berguna lah bagi masyarakat gitu, pada intinya mah gitu. Terima kasih Kang Obon. Jadi intinya Kang Obon memang mengizinkan dan memang sudah niat dari Mang Obon sendiri untuk istilah nama mengajak bahkan menyuruh si Jalu ini untuk belajar ataupun melakukan hal-hal yang baik yang berguna untuk masyarakat, negara, agama, bahkan bangsanya gitu. Gitu memang benar seperti itu, Mbah. Begitu Jang Yai. Ternyata niat Ujang, niat Mbah juga sama dengan niatnya Mang Obon, bahkan niatnya si Jalu. Jadi pada saat ini sudah tidak ada alasan lagi kita untuk menunda-nunda dan istilah nama ragu lagi dengan posisi si Jalu ini. Ya kalau masalah niat nuntut ilmu Mbah, tapi kenapa tuh Mbah ini sampai bertanya seperti itu kepada saya? Kalau masalah itu silakan Jang Yai untuk menjelaskannya. Kata Mbah Walang meminta kepada Pak Yai atau Kiai ya untuk menjelaskan kepada Mang Obon. Diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian Kiai muda ini selanjutnya berkata, jadi seperti ini Kang. Memang saya juga sebenarnya sudah paham bahwa Kang ini, Kang Obon gitu ya, sudah berniat bagus, berniat baik untuk meminta ataupun mengarahkan. Bahkan kalau tidak salah pada waktu itu Kang Obon sendiri yang mau menyerahkan dirilah untuk mendermakan hidup dan mati Kang Obon untuk kebaikan ataupun pada waktu itu untuk kepentingan saya. Apakah tadi untuk rencang ataupun menjadi apalah, bahasa kasar nama guys, sudah memasrahkan tubuh Mang Obon. Ya, tapi pada waktu itu saya luruskan bahwa lebih baik hidup dan mati kita itu diserahkan untuk kepentingan masyarakat, dan tentunya yang paling baik adalah yang menyembuhkan, yang mentakdirkan baik atau buruk itu adalah Allah. Jadi Mang Obon menyerahkan hidup dan mati hanya kepada Allah. Nah, gitu kan Kang Obon? Iya memang. Terus kemudian bagaimana ini teh? Wah begini Kang Obon. Pada waktu itu kan Kang Obon berpikirnya si Jalu ataupun Kang Obon ini menyerahkan dirinya kepada saya ataupun bagaimana sesuai dengan kehendak saya. Saya tafsirkan pada waktu itu bahwa mungkin Kang Obon ingin berbuat baik kepada saya, kalaupun si Jalu mungkin untuk belajar ilmu kepada saya dan untuk kepentingan masyarakat. Namun pada saat ini saya berpikir bahwa untuk masalah melakukan kebaikan memang banyak
menggunakan berbagai cara ataupun banyak jalannya dalam melaksanakan kebaikan. Singkat kata seperti inilah, kalau memang ingin berbuat baik kepada masyarakat, kalau kita memang bisa dengan tenaga, ya gunakan tenaga. Kalau bisa dengan ide ataupun gagasan ataupun istilah nama ilmu, menggunakan ilmu pemikiran. Kalau harus memberikan komando, berarti dengan ucapan. Kalaupun tidak, dengan niat yang baik pun sudah bagus. Nah, pada saat ini saya meminta kepada Mbah Walang agar melatih si Jalu untuk memiliki bekal dalam rangka melaksanakan kebaikan tersebut. Artinya, saya pikir bisa dilanjutkan untuk masalah pengetahuan yang saya miliki ataupun untuk si Jalu bersama saya. Saya akan menitipkan dulu si Jalu ini kepada Mbah Walang dan saya minta kepada si Mbah untuk melatih si Jalu memberikan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Walang ini kepada si Jalu. Oh gitu, ya sudah kalau gitu mah tak berenan. Oh, baik itu si Jalu ataupun saya, ini mah sudah saya berikan kepada bahasa kasar mah diberikan kepada Ujang Yai lah. Jadi mau gimanain juga bahasa kasarnya. Kalaupun saya harus bunuh diri, secara kasarnya harus korban pati untuk membela Ujang Yai, saya mah bersedia. Kalaupun harus diminta si Jalu, saya akan suruh si Jalu juga gitu. Pokoknya nama saya mah sudah bukan nekat ya, sudah janjinya ya harus ditepati bahwa saya dan si Jalu ini akan selalu berbakti kepada Ujang Yai gitu. Walaupun ya sebenarnya ini teh niatan yang kurang tepat kalau kata Ujang Yai mah bukan kepada Ujang ataupun kepada manusia, tapi ya menerbakan diri mah, tega keadaan diri mah harus di jalan kebaikan dan sesuai dengan perintah agama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan Kang Yai? Terima kasih kalau Kang Omon sudah mengerti mah. Ya ini nama gitulah, jangan ragu dan jangan bimbang lagi. Si Jalu mau dikimanain saja sama Kiai, mau disuruh belajar sama si Mbah Obon. Ya saya juga sudah tahu bagaimana Mbah Obon ini. Kalaupun harus disuruh pergi ke lautan katanya misalnya mencari permata, ya sudah nggak apa-apa, nggak perlu minta izin lagi karena saya mah sudah memang sudah niat untuk bisa berbuat baiklah sesuai dengan arahan dari Ujang Yai gitu. Nah gitu Mbah Obon, maaf. Nah itu Mbah Walang, kita sudah bisa mendengar. Jadi ada izin dari orang tuanya si Jalu bahwa ya si Jalu mau belajar sama saya, mau belajar sama Mbah itu sama saja. Yang penting mah intinya supaya bekal dalam kebaikan, mungkin seperti itu. Kalau memang begitu keadaannya, saya merasa tenang dalam memberikan ilmu saya kepada si Jalu ini. Karena mau tidak mau akan ada latihan yang cukup keras. Bahkan mungkin boleh dibilang tega dalam melatih si Jalu ini. Tapi kamu Jalu dalam berlatih bersama Mbah harus sungguh-sungguh dan istilahnya tidak boleh berpikir dua kali, tidak boleh berpikir ABCD yang tidak jelas. Karena tentunya yang akan dilakukan oleh Mbah pun untuk kebaikan kamu dan untuk bekal kamu. Nanti supaya kamu tidak ragu, Mbah pun akan dijelaskan maksud dari suatu latihan atau apa yang kamu lakukan. Saya pun tidak akan istilah nyuruh kamu berani untuk mati tanpa ada gunanya. Latihan yang sepertinya mungkin tega ataupun mungkin sepertinya kejam, tapi itu adalah untuk melatih supaya kamu memang memiliki tubuh yang kuat, tekad yang kuat, dan memang kemampuan yang terlatih dan mumpuni. Kenapa seperti itu? Karena kalau Ujang Yai memberikan
pelajaran mungkin masalah pendidikan, masalah papatah, nilai-nilai, baik itu kemanusiaan, kenegaraan, ataupun keagamaan. Memang Ujang Yai ini istilah nama boleh dibilang keahliannya di bidang ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu. Berbeda dengan Mbah, kalau Mbah mah memiliki ilmu yang sifatnya fisik, ilmu yang sifatnya olah jasmani, bukan olah rohani, seperti ilmu kanuragan, ilmu bela diri, terutama ilmu yang boleh dibilang ilmu demit yang akan latihkan, yang akan Mbah latihkan, Mbah berikan kepada si Jalu. Selain itu, Kang Obon, saya dalam melatih si Jalu tentunya harus khusyuk ataupun harus tenang. Kang Obon seolah-olah saya minta untuk membuang si Jalu dan memasrahkan si Jalu, dohir dan batinnya, tubuh dan keselamatannya hanya kepada saya. Mau di ABC kan, mau dihitamkan atau diputihkan, si Jalu harus diserahkan kepada saya. Tapi ingat, Mang Obon, saya bukan untuk mau mencelakakan si Jalu, tapi semua ini saya lakukan hanya untuk melatih jiwa raga si Jalu agar siap dan memiliki bekal yang cukup untuk dalam rangka seperti paniatan Kang Obon, agar supaya berguna untuk masyarakat, negara, dan agamanya. Itu mah kata saya juga tadi, terserah Mbah, karena Mbah intinya sudah dipasrahkan oleh Ujang Yai, dan saya percaya ketika Ujang Yai memasrahkan kepada Mbah Obon, Mbah Walang gitu, jadi saya mah terserah, mau gimana juga itu mah sudah terserah, silakan. Pokoknya mah udahlah, pokoknya mah dohir batin, tubuhnya, istilah nama rambutnya selembar saja, darahnya setetes saja, ataupun dagingnya sepotong saja, sudah silahkan. Kalau saya mah sudah dipasrahkan segala rupanya lah, pokoknya mah. Terima kasih Kang Obon, terima kasih atas kepercayaannya. Tapi ini agar supaya Mang Obon tahu saja bahwa mungkin besok atau lusa saya akan membawa si Jalu ke tempat yang akan jauh dari sini. Pasti Kang Obon akan rindu, mungkin akan kehilangan dengan si Jalu. Dan karena saya tidak akan pulang mungkin sebulan 2 bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun untuk melatih si Jalu. Tapi di sini alhamdulillahnya Jang Yai berkenan mau tinggal di Lembur Handap. Tentunya saya juga akan ngobrol lagi, ataupun nanti Ujang Yai akan pergi ke Lembur Luhur untuk sekedar berpamitan kepada Mbah Otong dan orang-orang yang berada di Kampung Luhur. Karena Jang Yai akan tinggal di Lembur Handap dan mengisi rumah saya gitu. Dan saya titip juga ini Kang Obon, mohon bantuan Kang Obon untuk bisa menemani, ataupun istilah nama supaya jadi teman lah bagi Jang Yai. Itu mah tidak perlu diminta lagi, Mbah, kalau saya sama Jang Yai mah istilah nama kalau mau disebut menjadi sebagai anak, saya anggap sebagai anak. Kalau harus disebut sebagai saudara, saya anggap sebagai saudara. Bahkan kalau mau bahasa kasar mah mau didewakan juga, mau dijadikan Tuhan juga. Nah, kalaupun tidak pantas gitu ya, saya juga sekarang mah sudah tahu arahan dari Ujang Yai, saya anggap menjadi Tuhan lah bahasa kasarnya. Tapi ya paling tidak pokoknya mah saya akan sangat jangan ragu-ragu lah Ujang Yai kepada saya kalau mau minta tolong. Kalaupun ya pokoknya mah sok lah, tidak boleh ragu lagi kepada saya mah, itulah. Aduh, sampai seperti itunya Kang Obon. Beruntung Jang Yai, beruntung Yai. Alhamdulillah, tapi memang benar Mang Obon
Mohon maaf ini, kita terkadang masih awam Mang Obon. Kita perlu arah-arahan dan mudah-mudahan Jang Yai juga bisa mengarahkan kita semua. Tidak hanya Mang Obon, tidak hanya keluarga Mang Obon, tapi juga orang-orang di kampung Lembur Handap ini pada umumnya. Iya tentu, saya juga berpikir seperti itu. Kalau istilahnya Jang Yai berada di sini mah, insya Allah. Jadi bisa jadi bisa ikut membina atau membimbing orang-orang yang ada di sini gitu. Mudah-mudahan saja rencana kita, niatan kita yang baik-baik ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perjalanannya sehingga maksud kita memang sesuai dan tidak hanya berakibat baik, bermanfaat baik juga, dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin, 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 amin. Terus Kang Obon bagaimana dengan Bi Uma? Apakah Bi Uma perlu diceritakan lagi? Itu mah urusan saya. Tapi istri saya mah ya Irung si Jalu gitu ya, mamanya uminya si Jalu tidak akan ragu lagi. Karena alhamdulillah saya sudah ngobrol sama si Uma, ya sama istri saya, begini dan begitunya tentang ya niatan saya untuk supaya si Jalu ini bisa berbakti lah, ikut berguna untuk masyarakat. Dan Jalu, Bapak mau sedikit berpesan lagi, begitu niatan Bapak, niatan Umi kamu, si Ambu Uma, bahwa kamu ini sekarang sudah bukan milik lagi si Ambu, bukan milik lagi Bapak. Sekarang sudah Bapak pasrahkan kepada Jang Yai, dan sekarang kamu sudah diamanahkan kepada si Mbah Obon. Mohon maaf lagi lu suka ini si Mbah Walang. Aduh, salah ucap malah mau Obon nama saya ya. Gak apa-apa tuh Kang Obon. Ya terus gimana Kang Obon? Jangan pokoknya mah kamu harus nurut sekarang, berarti sama bimbingan dari Mbah Walang pokoknya ya. Kamu tidak boleh ingat sama Bapak, tidak boleh ingat sama si Ambu. Pokoknya kamu harus ingat bahwa kamu ingat ajaran-ajaran dari Pak Yai. Kamu sekarang harus sudah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembuhkan kamu dari penyakit kamu. Dan sekarang untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara menuruti perintah-perintah daripada arahan daripada Ujang Yai ataupun Pak Yai dan juga Mbah Walang. Niatnya untuk berguna kepada masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Ingat itu ya Jalu. Kemudian si Jalu pun hanya tertunduk diam, mengiyahkan perkataan orang tua dia. Tentunya Pak Yai ini sudah dianggapnya sebagai orang tuanya Mbah Walang, dan juga tentunya si bapaknya, bapak kandungnya sendiri, yaitu Mang Obon. Selanjutnya mereka berempat pun terus membicarakan tentang tata cara yang akan mereka, tentunya Mbah Walang, dilakukan dalam rangka mendidik, mengarahkan si Jalu dengan cara-cara yang dipikirkan oleh Mbah Walang dan juga Pak Yai. Mang Obon tentu saja sangat bersemangat dan terus menyetujui, karena memang niatnya sudah bulat untuk mengarahkan putra sematawayangnya itu untuk dalam kebaikan. Si Jalu bagaikan dayung bersambut memang pun sudah berniat dengan sangat bulat sekali, dengan tekad yang kuat untuk menuruti permintaan ayahnya, menuruti arahan dari Pak Yai, dan akan belajar dengan sungguh-sungguh kepada Mbah Walang. Singkat cerita, selanjutnya obrolan pun dilanjutkan untuk melaksanakan niatan-niatan bagaimana tata cara melatih si Jalu. Dan
tarekah ataupun ikhtiar seperti apa yang akan dilakukan oleh Mbah Walang yang selanjutnya akan diceritakan di kemudian. 3 hari berselang, Mbah Walang bersama si Jalu pun berangkat untuk mencari tempat. Mbah Walang melatih si Jalu agar lebih khusyuk katanya, agar lebih terfokus dan tenang, sehingga si Jalu dalam belajar akan lebih fokus. Cerita Mbah Walang dan si Jalu akan dilanjutkan nanti. Kita akan tetap menceritakan di Lembur Handap. Siang itu beberapa saat terlihat Mang Obon bersama Kiai dan juga Bi Uma duduk di teras depan rumah Mang Obon, memandang kepergian Mbah Walang bersama si Jalu yang makin lama makin jauh meninggalkan mereka bertiga, meninggalkan Lembur Handap menuju tempat yang belum jelas akan kemana yang ditempuh oleh Mbah Walang dan si Jalu. Setelah kedua sosok orang tua dan juga anak muda itu tidak terlihat dalam pandangan mereka bertiga, kemudian Kiai itu berkata, "Alhamdulillah, Kang Obon, Ambu Uma, istintina mah tenang saja. Saya yakin Mbah Walang akan memberikan ilmu-ilmunya melatih si Jalu untuk dalam rangka bekal menempuh perjalanan di kemudian hari yang tentunya akan berguna untuk dirinya dan orang lain." Saya mah istilah nama terus memandang, bukan akan mengenang ataupun akan rindu, tapi saya bangga dan saya menaruh niatan yang sangat besar bahwa saya yakin kalau dilatih oleh Mbah Walang, si Jalu akan memang sesuai dengan tekad saya sebelumnya. Jadi Pak Yai, pokok nama saya mah Pak Yai tidak perlu melakukan lagi. Saya sangat senang sekali si Jalu dibawa untuk belajar. Begitulah intinya, nya ambunya, kata Mang Obon sambil memandang Bi Uma, ibunya si Jalu ini. Berbeda dengan Mang Obon, Bi Uma ini agak tertunduk, terlihat matanya sembab, wajahnya sedikit muram, terlihat agak sedih ditinggalkan oleh si Jalu. Sebenarnya saya juga merasa bangga, Yai. Tapi ya kalau memang jiwanya perempuan mah mungkin seperti ini, bangganya, harapan tingginya, harapan besarnya suka terbawa dengan rasa sedih dan gak kuat harus meneteskan air mata. Tapi saya juga seniat dengan si bapak suami saya, Pak Obon, bahwa si Jalu mah pokoknya sudah istilah nama top mau sudah saya serahkan, pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua untuk kebaikan masyarakat, dan sekarang si Jalu mau dilatih untuk kebaikan, untuk bekal dia melakukan kebaikan. Ya saya mah senang saja. Pokoknya mah saya mah sudah sehati sama suami saya. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ya ini mah di luar daripada tentang masalah si Jalu. Ya beredar si Jalu mah sudah berangkat sekarang mah. Dan insya Allah mungkin kalaupun tidak mungkin tidak lama, tapi saya pikir setahun 2 tahun mah insya Allah paling akan disuruh oleh si Mbah untuk ngelongok ke sini untuk memastikan juga istilah nama perkembangannya diperlihatkan kepada saya, ataupun minimal silaturahmi lah kepada
apa namanya orang tuanya, yaitu ya Kang Obon dan juga Ambo Uma. Cuman saya dengar juga dari si Jalu, katanya si Acung juga pengen belajar kepada saya. Bahkan di beberapa kesempatan si Acung pun sering ngobrol kepada saya. Cuman karena memang ya ada berita berkabung lah. Intinya mungkin apa si Acung agak agak terlupakan dengan keinginannya seperti itu. Tapi begini Kang Obon, mau tidak mau si Acung akan merasa kehilangan saya. Dia mau melanjutkan belajar, apakah itu kepada saya, nggak apa-apa, saya terima dengan sebaik-baiknya. Kalaupun mau sama kepada orang lain, apakah itu mau belajar ilmu agama, mau belajar ilmu keduniaan, usaha dan lain sebagainya, atau katanya misalnya mau tinggal bersama ibunya, asal yang baik-baik. Tapi kita pun harus berusaha untuk menghiburnya. Saya dengar-dengar juga sebenarnya dia ini sekarang tinggal bersama, kalau tidak salah bibinya ya gitu. Ya, karena sebenarnya nama orang tua nama dua-duanya sudah meninggal, kakeknya juga sudah meninggal. Jadi budak teh, ya si Acung itu semata wayang. Bahkan mungkin Bekarsis juga sekarang semata wayang. Orang tuanya memang sudah tidak ada, mertuanya sudah tidak ada, suami satu-satunya Mang Jaka itu udah meninggal. Jadi di rumah itu mah sekarang mah tinggal bibi sama halonya, karena memang si Jalu ini mah bukan anak kandung Bikarsi mah belum punya anak gitu. Nah si Acung ini mah keponakan tegas gitu. Nah itu maksud saya merasa istilah nama ikut sayang, ikut menyayangi oleh kepada si Jalu, terutama dia masih kecil, dan juga tentunya kepada Bikarsi juga. Jadinya saya sangat kita harus bisa menghibur lah, terutama mungkin kalau Bikarsi oleh Cek Uma nanti, kalau si Acung mah bisa sama saya, bisa sama Kang Obon atau orang-orang yang lainnya. Intinya mah kalau perempuan sama perempuan lebih pasnya, kalau laki-laki sama laki-laki, iya. Mungkin intinya mah kita harus bisa ikut menghibur lah, jangan sampai kedua orang ini ya boleh dibilang sekarang mah ibu dan anak ini tidak sampai kulumut, tidak sampai terlalu terpuruk dalam keadaan yang ya memang agak pahit juga. Kejadiannya wah sampai terpatah seperti ini. Tapi sebenarnya apa yang terjadi Jayai? Nah itu dia sebenarnya mah. Saya juga sangat menyesalkan bagaimana dan kenapa saya harus kecolongan gitu. Padahal saya sudah tahu kalau ada yang memang berbuat dolim kepada Kang Jaka ini almarhum, ya tentunya juga dengan menggunakan ilmu teluh werjit. Tapi waktunya sudah cukup di episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukandako. Semoga terhibur. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permihun.